Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Setiawati dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Di sini, saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sunyi, cerpen karangan Anggi Puspitasari. Hari ini lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada bunyi atau suara apapun. Hening, senyap. Aku seperti berada di ruangan yang kosong. Tak berpenghuni, ruangan yang terasa legang juga sepi. 15 menit kemudian, suara kecil dari pegangan pintu yang ditekan oleh seseorang memecahkan kesunyianku yang hampir saja membuat pendengaranku terasa mulai tuli. Seseorang yang setauku bernama Ratih, yang merupakan pemilik dari ruangan yang tengah aku datangi semenjak 1 jam yang lalu. Baiklah Pak Indra, kami baru saja selesai membaca CV yang sudah Bapak buat dan kami begitu tertarik pada pengalaman Anda selama ini di bidang arsitektur. Ditambah dengan beberapa sertifikat yang Anda miliki, yang juga tak kalah menariknya untuk kami, serta kompetensi Anda di bidang pembangunan beberapa rumah sakit di luar negeri sana. Semuanya benar-benar membuat kami penasaran akan seperti apa jadinya jika Bapak yang mendesain ulang rumah sakit kuno ini menjadi lebih modern, tanpa menghilangkan kekhasannya, ucap wanita berambut hitam sebahu itu panjang lebar. Begitu bahagia, perasaanku begitu senang saat ini, terasa tentram, seperti tak ada hal yang membebani hatiku. Kali ini untuk pertama kalinya, aku merasa beruntung. Bagaimana tidak? Keinginanku untuk bekerja menjadi seorang arsitektur handal di negeri sendiri berhasil aku dapatkan prestasi baru tentunya. Dengan langkah cepat dan pasti aku kembali ke rumah orang tuaku yang terletak tak jauh dari gedung rumah sakit itu. Aku hendak menceritakan hasil kerja kerasku mencari pekerjaan di kota kelahiran sendiri. Namun, tiba-tiba langkahku tercekat begitu melihat sosok teramat aku cintai, teramat aku hormati, tengah berjalan di antara kerumunan banyak orang yang hendak membeli kebutuhan isi perut mereka. Kami menyebutnya tempat itu pasar kaget, karena hanya ada di waktu-waktu tertentu saja. Aku terus saja mengamati setiap gerak-gerik yang dilakukan wanita parubaya itu dari kejauhan. Tubuhnya yang sudah membungkuk, kumalnya selendang yang ia ikatkan di bahunya yang mulai rapuh, serta tak berharganya barang dagangan yang ia jajankan pada setiap pengunjung pasar. Ya, hanya daun melinjo dan daun pisang yang masih segar, yang ia ambil sendiri dari pohon-pohon melinjo juga pohon-pohon pisang yang ia tanam di belakang gubuknya. Aku tak bergeming, aku tetap mematung di tempat. Kedua kakiku terasa berat untuk kembali kulangkahkan. Bahkan, aku sampai bisa memastikan bahwa wanita parubaya itu telah berhenti berjualan, lalu pergi menjauh dari kerumunan. Mungkin ia hendak kembali pada gubuknya. Kepadanya lah kita semua akan kembali, ucap Bu Hapsari padaku. Aku yang kini tengah tergolek lemah tak berdaya di sebuah sofa, aku merasa linglung, lupa akan segala hal yang terjadi sebelum ini. Tubuhku pun terasa tak bertenaga, seperti tengah mengambang di udara. Bahkan aku merasa jantungku tak berdetak. Aku yakin ini hanya perasaanku saja, karena nyatanya aku masih bisa mendengar beberapa kalimat yang diucapkan wanita itu, juga gerak tubuhnya yang terlihat samar di kedua mataku. Neti cerita pada ibu, makanan semalam yang ibu buat untuk kamu tidak kamu makan sedikit pun. Pantas saja kamu pingsan di ujung jalan sana, ucapnya lagi. Kali ini memposisikan tubuhnya duduk di sofa tempatku terbaring. Dari mana kamu seharian ini, Indra? Ibu juga Neti khawatir karena kamu tak ada di rumah. Aku masih tak menjawab, entah kenapa lidahku terasa keluh. Ya sudah, ibu mau pengajian dulu. 15 menit lagi dimulai. Kamu istirahat saja dulu di rumah ini. Sebentar lagi juga Neti pulang. Ibu sudah menghubungi Neti untuk cepat pulang karena keadaanmu sekarang. Ibu kunci kamu dari luar ya, biar kamu tidak pergi-pergi lagi dengan kondisi seperti ini. Ibu pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bisikku dengan nada suara yang terdengar begitu lirih di kedua telingaku. Selang beberapa menit wanita itu sudah menghilang dari sekitarku, dan hening pun kembali datang. Aku menelan ludah yang hampir habis.
Tenggorokanku rasanya begitu kering, tapi aku enggan untuk mengambil segelas air yang sudah wanita itu sediakan tak jauh dari tempatku berbaring. Tiba-tiba aku merasa tubuhku tengah disayat-sayat. Hatiku getir. Seharusnya saat ini aku tengah menceritakan keberhasilanku di hari ini padanya, pada sosok wanita yang sangat aku cintai itu. Tapi kepadanya lah kita semua akan kembali. Ucap wanita tadi terus saja terngiang-ngiang di kedua telingaku. Tanpa aku sadari, air mata jatuh dengan derasnya. Ya, seharusnya aku sadar. Sosok wanita yang aku cinta itu kini tak akan pernah bisa untuk kembali lagi padaku. Sejak hari kemarin, seharusnya aku lebih menerima kenyataan pahit itu. Tapi entah kenapa, seolah aku merasa semuanya masih saja berjalan normal. Tak ada yang berubah, masih dengan kehidupan yang dulu. Hanya saja, untuk pertama kalinya aku merasa sunyi. Dan jawaban dari sunyi itu adalah kehilangan. Nah, itu tadi adalah cerpen yang berjudul Sunyi, karangan Anggi Puspitasari. Bila ada salah kata saat saya membacakan cerpen, saya mohon maaf. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.